sepertinya mulai usaha dengan duit orang lain gitu lah kira-kira ya. Ya, dan itu kita kelilingan itu. Sebagian kan investor, ada yang single investor, ada yang multi investor gitu ya. Mereka monitornya gimana? Apa mereka itu semua orang-orang Jogja Mas? Oh, Enggak. ada yang Papua, Ada yang dari Papua, ada yang Manado, ada yang dari Jakarta. Oke. Ya, Terus dari Medan ada juga. jadi 8 dari 10 karyawan meninggalkan outletnya dalam tahun pertama. Ketika kita tahu bahwa masalahnya ada di SDM, di operasional gitu ya. Nah, itu akhirnya kita memutuskan. Ini kalau seandainya membuat mempertimbangkan lokasi outlet itu, beberapa hal yang dipertimbangkan itu apa sih yang diperhatikan? Oke, jadi Kak, pertama itu adalah ya kita melihat laundry ini masa depannya masih panjang. Jumpa lagi dengan Binatuku Laundry Advisor. Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta. Kemarin saya ikutan halal bihalal syawalan dari satu kelompok usaha laundry namanya GUM Nge-Laundry ya. GUM, G-U-M. Itu katanya singkatannya Gerakan UMKM Maju. Jadi ini adalah laundry yang dimulai awal 2021. Katanya tanpa modal sama sekali, orangnya nggak ada duit katanya. Tapi bisa kemudian bertumbuh dan hari ini sudah beroperasi 23 outlet. Nah ini dia pimpinannya, boleh memperkenalkan diri Mas. Oke, terima kasih Pak Andreas Hareva. Jadi perkenalkan, nama saya Anton, founder dan juga saat ini sebagai direktur di Go Management. Mas Anton, bisa cerita sedikit gimana ceritanya memulai Go Nge-Laundry ini? Dulu gimana ceritanya? Awalnya itu pas waktu COVID ya. Oh iya. Pas waktu COVID tuh 2020, 2021. Nah kebetulan waktu itu saya sebagai direktur di salah satu perusahaan, ya itu kondisi perusahaan terdampak sekali itu. Ya, semua kan? perusahaan waktu itu terdampak lah ya. Nah lalu kita memikirkan jalan keluar, gimana ini cari jalan keluar. Oke. Nah akhirnya waktu itu ketemu dengan senior saya, kemudian dikenalkan sama BLA Network. Oke. Ya, nah, ketemu Pak Andreas Hareva. Ya, nah dari situ akhirnya kita menggodok konsep sampai lahir laundry. Tapi pada waktu itu yang saya sampaikan bahwa saya nggak punya uang. Teman-teman yang mau menjalankan ini punya uang, duit nggak ada, tapi laundry ini kelihatannya kok waktu itu di zaman COVID baik-baik aja. Ya kan? Nah akhirnya yang kita punyai adalah kompetensi, kemudian kita juga punya orang-orang yang bagus. Ya. Artinya modalnya orang-orang yang siap kerja, yang siap kerja, kemudian yang berintegritas. Karena saya tahu tim saya orang-orang yang bekerja keras, jujur ya. Akhirnya kita menawarkan proposal. Ya, bagaimana kita mencari investor untuk membiayai outlet kita dengan sistem penghitungan tertentu. Jadi sepertinya mulai usaha dengan duit orang lain gitu lah kira-kira ya. Ya, dan itu kita kelilingan itu. Kelilingan kita dibantu oleh relasi-relasi kami. Akhirnya diperkenalkan dengan komunitas dan sebagainya. Kita Zoom beberapa kali. Ya, puji Tuhan ada yang nyantol di situ. Profilnya itu sebetulnya waktu mencari ini investor, orang yang mau memberikan uang. Ini kan belum punya outlet sama sekali kan? Iya, belum.
Nah, gimana itu menjelaskannya hanya mengandalkan proposal? Susah sekali ya. Jadi kita belum punya pengalaman punya outlet. Ya. Kemudian kita Zoom, kemudian kita menawarkan proposal. Berkali-kali itu nggak ada yang nyantol karena nggak percaya kan. Ya, belum Ya kan? belum ada contoh. Belum ada contoh. Ya kan? Nah, kemudian kami mulai dari terdekat, dari relasi saya yang paling dekat, nah itu sebagai investor pertama, ya kan. Nah, temennya teman saya itu mengajak temennya, ya kan. Artinya ini garansi kepercayaan, trust. Nah, lalu sudah bergulir, waktu itu kita ketemu 300 juta. Mulai dari satu outlet. Kemudian kita terus cari investor, ya lewatnya menjaringnya seperti menawarin aja di lewat Zoom dan sebagainya. Terus dapat terus sampai waktu itu kita sekitar 2 miliar. 2 miliar itu kita bisa buat 5 outlet. Karena belum ada outlet, belum ada contoh, modalnya semua proposal. Jadi sebetulnya kira-kira orang percaya itu kenapa, Mas Andi? Hubungan. Ya. Jadi karena semua yang mengajak ini orang-orang yang kenal bukan 1-2 tahun tapi puluhan tahun. Betul. Gitu ya. Dan itu berbagai latar belakang ya. Ada dokter. Ada dokter profesinya. Ya, ada pengusaha. Ada salah satu profesional di perusahaan multinasional. Ya, ada ibu rumah tangga. Ada BUMN. Kerja di BUMN. Ya, jadi ada yang di konsultan juga. Jadi sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi. Tapi karena trust itu hubungannya kaitannya dengan persahabatan, teman-teman yang dikenal lama, sehingga mereka mau dukung gitu. Betul. Ya. Jadi itu tahun pertama berapa outlet yang dibuat? 2021 itu kita 3 outlet. 3 outlet. Di Jogja 1, itu bulan Maret ya, operasional Maret. Orang bilang 2 tahun pertama di laundry itu tahun-tahun paling berat, benar nggak sih? Sangat berat. Iya, beratnya apa? Kita juga nggak punya pengalaman. Ya. Yang kedua, 1 di Jogja, 2 di Jakarta, ya kan? Pembagian SDM-nya, kontrolnya. Karena kebanyakan tim operasionalnya di Jogja ya? Iya, karena terpusat di Jogja. Salah satu apa yang kita lakukan, tim kita yang di Jogja ya kita comot untuk sebagai supervisor yang di sana. Jadi boleh dikatakan mungkin tahun kedua 3, berarti 6 outlet pertama itu ngecor lah ya? Iya. Bangun fundamennya ya? Iya. Tapi itu kan 2 tahun 6 outlet ya? Iya. Terus kok bisa? Ini baru 4 tahun sekian bulan, meloncatnya tuh jauh banget itu. Gimana itu? Akhirnya setelah kita jalan, setelah kita babak belur, jadi dari 6 itu ya kita nggak semuanya bagus. Ya. Jadi 6 itu 4 yang oke, yang 1 yang bagus sekali, 2-nya oke lah gitu ya. 3-nya oke lah, tapi yang 2 berat. Wah itu berat karena pindah dari Jakarta kemudian di sini nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tambah berat lagi, biayanya membengkak di situ. Ya, nah cuma dari belajar itu akhirnya kita tahu bahwa faktor utama dari bisnis laundry itu sebetulnya adalah 80% saya katakan SDM. Nah tuh 80% SDM. Masalahnya di SDM. Masalahnya di SDM ya. Bukan di lokasi ya? 20%-nya lah lokasi. 20% di lokasi, 80% di SDM. Iya. Jadi dalam 4 tahun dari 6 outlet berkembang sampai 23 outlet, 100-an karyawan. Ya. Itu karyawan yang semuanya loyal dari awal? Enggak juga. Ya, jadi kita memang ada beberapa orang kunci. Jadi gini, jadi memang kalau membentuk kita manajemen di operasional karena saya tahu poin utamanya di SDM, berarti saya harus punya orang-orang kunci. Ya, orang-orang kunci di situ. Ya. Karena apa? Karena rata-rata SDM ini keluar masuknya rasanya
tinggi sekali. Oke. Jadi saya memastikan Setinggi apa, Mas? Setinggi apa? sekali. Kalau seandainya direkrut 100, Ya mungkin 10 gitu ya. 10%. 10 masuk. Oh, 10 masuk. Ya gitu ya. Itu nggak nyampe setahun, ya 7 sampai 8 keluar. Wih, berarti 8 dari 10 karyawan meninggalkan outletnya dalam tahun pertama. Nah. Ketika kita tahu bahwa masalahnya ada di SDM, di operasional gitu ya. Nah itu akhirnya kita memutuskan setelah 10 outlet, ya kan? Kita dari situ saya mulai membuat suatu konsep yang baru. Oke, apa baru? Nah, konsep baru itu saya memisahkan antara outlet, kemudian manajemen operasional, kemudian dengan support persediaan. Jadi saya bagi 3, ya kan? Nah, untuk manajemen operasional, ini saya bentuk perusahaan sendiri, manajemen operasional. Jadi ini khusus operasional, odat-odat yang punya kita sendiri dulu. Ya kan? Supaya apa? Supaya saya punya sasaran bahwa ini akan menjadi perusahaan yang akan mengelola banyak outlet. Cikal bakalnya dari situ, karena mengelola 1 outlet, 10 outlet, 30 outlet, 50 outlet hampir sama. Masalahnya itu sama, solusinya juga sama. Terus tadi menyikapi turnover itu kan banyak yang keluar masuk. Terus berarti itu urusan siapa itu? Kan nggak mungkin urusan cabang kan? Ya. Urusan outlet. Jadi itu bagian dari urusan operator manajemen ini tadi. Betul. Jadi setelah 10 outlet, ya kan? Karena itu mulai saya fokuskan. Operasional, fokus kepada operasional jalannya outlet itu udah nggak mikirin orang. Nah, kebutuhan orang. Lalu saya bentuk HRD. Itu sesudah outlet ke-10 tadi? Iya. Jadi mulai ada staf HRD. Yang tugasnya? Mulai dari rekrutmen, mulai dari kepersonaliaan, ya, mulai dari pelatihan training, soft skill, hard skill, pengelolaannya semuanya di SDM. Rekrutmen setiap hari ada. Rekrutmen setiap hari, guys. Rekrutmen setiap hari, ya. Jadi kalau gitu rekrutmen setiap hari, kemudian dijadwalkan pelatihan, karena ini tadi Mas Anton bilang inilah kira-kira 80% persoalan yang harus dihadapi, ya. Betul. Jadi kalau dari khusus aspek manajemen operasional tadi terkonsentrasi pada masalah SDM. Solusinya adalah harus ada staf HRD yang merekrut setiap hari, menyeleksinya, karena dari pengalaman dari 10 yang direkrut ternyata 7-8 itu tidak bertahan, tidak berulang tahun. Ya, bahkan ketika ada jadwal interview sehari 10 orang, yang datang paling cuma 1-2, Pak. Wah, bisa begitu ya? Padahal dia ngelamar. Ngelamar, ambil. Begitu dipanggil yang datang cuma 1. Apa yang membuat kemudian katanya dari Jogja sudah hampir 20-an outlet, kemudian ke Solo? Iya. Jadi pertimbangannya gimana? Melihat peluang ya. Jadi kalau konsep saya untuk membuka suatu tempat baru, yang pertama adalah mulai dari 3 outlet sampai 10 outlet. Di lokasi baru. Karena itu supaya memudahkan untuk operasionalnya. Ketika kita naruh supervisor, itu artinya penghitungannya kan bisa dibagi oleh outlet, sehingga ininya kita nggak tinggi pengeluaran kita, biaya kita. Ya. Jadi mulai dari 3 nanti baru tumbuh ya. Gitu, di sebuah wilayah begitu ya. Dari semua kota ini sementara kita Solo. Yang ketiga rencana kita mau Surabaya. Ini kalau seandainya membuat mempertimbangkan lokasi outlet itu, beberapa hal yang dipertimbangkan itu apa sih yang diperhatikan? Jadi pertama itu adalah kependudukan di situ. Jumlah penduduk dengan apakah itu juga pendatang baru, perumahan baru, perumahan lama, apakah perkampungan, apakah itu dekat dengan rumah sakit atau
sekolah, minimarket. ya itu dari situlah nanti kita akan baru muncul konsepnya, Pak. Gimana cara strategi untuk mengakuisisi customer di awal-awal? Apakah banyak promo? Kan sering ada orang yang suka promonya tuh cuci gratis, bayar dong, cuci gratis, apakah itu efektif nggak begitu ya? Kita lihat karakter, Pak. Karakter Jogja, masyarakat Jogja, gengsinya tinggi, Pak. Oh, malah gitu ya? Iya. Kalau orang Jogja dikasih gratis, tidak mau, Pak. Pernah coba itu dan justru nggak datang? Nggak berhasil. Oh, nggak berhasil. Jadi itu guys, ini unik nih. Karena selalu biasanya orang anjurin, apa-apa gratis, nanti rame gitu. Nah, di Jogja nggak laku tuh, orang curiga mau ditipu kali ya. Iya. Target-target misalnya, apakah biasanya dibikin periodisasi pencapaian target supaya BEP misalnya di bulan keberapa atau apa? Ya, kita secara penghitungannya sih 3 bulan pertama itu untuk marketing, cari customer, pelanggan dan sebagainya. Baru nanti penghitungan kita BIP-nya itu di bulan ketiga itu udah BIP kita bilang. Bulan keempat itu sudah profit. Terus gimana itu mengontrol semuanya itu dengan datanya terdigitalisasi atau apa dapat? Kalau seandainya ini tadi kan sebagian kan investor, ada yang single investor, ada yang multi investor gitu ya. Mereka monitornya gimana, Mas? Apa mereka itu semua orang-orang Jogja, Maksudnya? Oh, ada yang Papua, ada yang dari Papua, ada yang Manado, ada yang dari Jakarta. Oke. Ya, terus Medan ada juga. Jadi mereka bisa ikut monitornya gimana caranya? Ya, jadi kita dari awal yang kita lakukan ini adalah transparan. Oke. Transparan itu adalah penggunaan investor aplikasi. yang menggunakan aplikasi. Oke. Jadi investor bisa ngikutin setiap saat di HP-nya. real time di HP-nya. Oh, dikasih tahu ininya, Betul. kemudian tinggal dilihat gitu ya. Yang kedua, kita kasih akses CCTV. Oke. Akses CCTV. Ya, mereka bisa lihat, kita bisa lihat. Nah, kalau Gum sendiri melihatnya ke depan itu seperti apa? Apa yang mau dicapai, Mas? Ya, kita melihat laundry ini masa depannya masih panjang. Masih panjang. Ada kebutuhan pokok. Karena di Jogja kita lihat hampir tiap minggu laundry baru, tapi juga semuanya masih ada semua. pasar. Ya. Nah, cuma bedanya adalah laundry yang mengikuti zaman itu yang akan tetap survive. Tapi laundry yang konvensional, makin itu lama makin tergerus. Jadi kita masih harus ngikutin ini, Pak Andreas. Ngikuti zaman itu maksudnya apa? Ya, tentang sistem laundry harus digitalisasi. Oh, digitalisasi. Kita bertahap ngikutin terus sebenarnya. Oke. Sesuai kebutuhan daripada konsumen. Bagaimana kita menciptakan suatu, kita punya outlet, punya laundry tapi nggak punya mesin, Pak. Itu namanya laundry online. Ya kan? Nah, dia bekerja sama dengan outlet-outlet kita. Oke. Jadi namanya subkon, nanti dapat selisih harga dan sebagainya. Oke. Dan di sini ini tidak mengandalkan tempat, mesin dan sebagainya, tapi adalah publikasi. Lewat mana? Bisa Instagram, digital, lewat Google, lewat macam-macam. Omsetnya, Pak, itu kita itu sama laundry konvensional lebih besar kita malah, yang di online. Di online. Jadi dengan adanya perusahaan ini, maka kita dari awal kan kita punya tujuan. Ya. Makanya itu ada namanya mimpi kita apa, visi, misi, kemudian corporate culture-nya seperti apa yang mau kita bangun. Jadi kalau kita lihat visi, ya kita ingin menjadi perusahaan operator laundry berkelas dunia terbaik di Indonesia. Misinya adalah kita sebagai mitra strategis investor, investor maupun juga owner laundry, pengusaha UMKM yang punya laundry, ya, yang operasionalnya diserahkan ke kita, dipercayakan kepada kita, sehingga menjadi perusahaan laundry yang menguntungkan, kemudian transparan dan akuntabel. Menguntungkan, transparan, akuntabel. Ya. Jadi kemudian berkaitan dengan itu membangun nilai-nilai utama tadi ya. Ya. Nilai-nilai utama. Nilai-nilai corporate culture yang kita bentuk itu kita singkat spirit, Pak. Spirit. Jadi itu berapa? S, Pak. S. Service excellence, Pak. Mengutamakan service ya. Ya. Kemudian P, profesionalisme. Meningkatkan kompetensi. Oke. Ya, kemudian I, integritas. Integritas ya. Kejujuran. Kejujuran. Ya kan?
Kemudian T itu I yang kedua. R, respect ya. Spirit, S, P, I, R, respect. Respect ya. Ya kan, menghargai perbedaan, Oke, menghargai pendapat. menghargai karyawan. Ya. I yang kedua innovation. Jadi kita mesti harus kreatif, update terus mencari yang perkembangan kekinian zaman. dan sebagainya. Betul. Udah Jadi di kita karyawan kita itu muda-muda semua, anak oke. kuliah dan sebagainya kita pakai semua di situ. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir T, Oke. yang terakhir adalah trust. Ah, Ini ada bisnis kepercayaan. Kalau saya sebagai calon investor, apa sih? Apa yang Mas Anton ingin katakan sebagai kekuatan utama dari manajemen yang Mas Anton pimpin? Yang pertama kekuatan kita adalah tim. Tim, Karena yang kita bangun adalah tim, kerja tim, kemudian sistem. sistem. Sistem ini yang transparan, akuntabel, bisa dilihat. Jadi menghindari kecurangan di situ. Oke. Jadi kalau orang investasi, investornya itu yakin uangnya itu nggak dikemana-manain. Oke. Gitu. Karena dia bisa lihat Bisa lihat, bisa monitor. real time. Iya, jadi dua itu Pak, tim, sistem. Tim dan sistem. Jadi bisnis laundry ini sebetulnya bisnis yang menarik. Secara profit menarik. Karena kalau hitung-hitungan kita itu ya 30 bahkan sampai 50%. Jadi kalau kita melewati tahap omset tertentu itu bisa 50% net profit. Ya, jadi secara hitung-hitungan ini bisnis yang menarik. Yang kedua, secara pelanggan semua dari bayi sampai orang tua tetap ada semua. Perlu begitu ya. Artinya ini bisnis yang nggak akan pernah punya mati kecuali kalau orang sudah mungkin nggak pakai baju yang kain gitu. Nah, Ya, gitu. Nah, prospeknya oke, kemudian profit menarik. Ya. Tapi secara operasional sendiri di laundry itu ternyata SDM itu faktor penting karena begitu karyawan kita jumpai ada yang habis terima THR langsung besok nggak masuk, terima gaji besok nggak masuk, hari ini kemarin masuk, hari ini tiba-tiba nggak masuk, ada semua. Ya, nah makanya di situ harus faktor SDM ini, sistem rekrutmennya itu betul-betul harus yang kuat karena laundry ini omset yang ditentukan itu adalah jumlah jam dan hari bukanya laundry. Itu menentukan nilai omset sehingga kita memastikan bagaimana laundry ini tetap buka selama 30 hari atau 31 hari. Kalau jamnya tergantung, kalau kita sih 12 jam ya 10 jam, kita jam 7 sampai jam 10 ya kan. Nah, memastikan itu karena itu kaitannya tentang jumlah omsetnya sehingga untuk Bapak Ibu yang mau ke laundry, bisnis laundry ya secara peluang oke, prospek oke, profit oke, diperhatikannya adalah pengelolaannya, operasionalnya, SDM-nya. Kalau nggak mau capek, udahlah, udah sama Gum Laundry aja manajemennya, gitu aja. Pokoknya saya maunya terima beres, gitu. Laporan saya lihat, kemudian setiap bulan saya terima profit, bagi hasil, yaitu hubungi saya. Oke. Baik, kawan-kawan, itu tadi pelajaran kita dari Gum Laundry yang dalam 4 tahun lebih berhasil mengembangkan bisnis tanpa modal dari nol, kemudian berhasil tumbuh. Sekarang sudah melewati 25 outlet, mengejar outlet sampai ke 35 tahun ini, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari karakteristik kekuatan yang harus dibangun tadi, dikatakan sama Mas Anton, penting sekali untuk memperhatikan kalau Anda sudah punya lokasi yang baik, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana memiliki SDM yang baik. Kalau Anda ingin berkembang, Anda harus bisa menguasai hal ini. Tapi kalau Anda ingin sekedar dapat uang, Anda bisa punya hubungan-hubungan untuk membangun kemitraan. Gum tadi ke depan sudah punya di Jogja, 20-an outlet lebih, sedang bergerak ke Solo, dan next targetnya ke Surabaya. Nah, semoga Anda bisa dapat gambaran bagaimana memulai, bagaimana menghadapi tantangan, dan sebagainya. Menarik pelajaran dari situ untuk kepentingan pengembangan diri Anda terutama, karena kalau Anda berkembang, bisnis Anda berkembang. Kalau pikiran Anda berkembang, bisnis Anda berkembang. Tapi kalau Anda hanya mengulang-ulang saja,
Anda akan tetap berjalan di tempat. Sukses besar untuk Anda.